Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yuni Edi Purnama dan teman saya Andre Rizaldo. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang likuidasi dalam bentuk video. Baiklah, untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya, selamat menyaksikan. Pengertian likuidasi. Menurut Floyd E. Beams 1988, likuidasi adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas, mengakui laba atau rugi dari proses merubah aktiva non-kas menjadi kas, melunasi kewajiban firma, dan akhirnya membagi semua kas yang memiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Menurut Harry Simon 1990, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para direktur dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Kesimpulannya, likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Prosedur likuidasi. Semua buku besar persekutuan disesuaikan dan ditutup. Kemudian laba atau rugi penyesuaian dipindahkan ke modal para sekutu berdasarkan rasio laba atau rugi. 2. Semua aktiva non-kas dijual. Laba atau rugi dibagi kepada para sekutu berdasarkan rasio laba atau rugi. 3. Membayar semua kewajiban kepada negara dan pihak ketiga. 4. Bila modal sekutu bersaldo debit, dapat dikompensasikan dengan maksimum sebesar saldo pinjaman modal sekutu tersebut. Bila tidak ada saldo pinjaman, modal sekutu tersebut harus menyetor kekurangannya. 5. Bila ada saldo piutang kepada sekutu, harus dikompensasikan ke modal sekutu tersebut. 6. Sisa uang kas yang masih ada dibagikan kepada para sekutu. Metode likuidasi. Pertama, metode likuidasi sekaligus. Pembagian kepada para sekutu dapat dilakukan setelah seluruh aset direalisasikan sehingga diketahui laba atau rugi realisasinya, atau likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi aset non-kasnya sekaligus, atau disebut juga metode likuidasi tunggal. Yang kedua, metode likuidasi bertahap. Pendistribusian kas kepada sekutu pada saat tersedianya kas selama proses likuidasi atau pembayarannya membutuhkan waktu beberapa bulan atau periodik dalam penyelesaiannya. Kasus metode likuidasi persekutuan dengan metode likuiditas sekaligus. Terdapat 5 kondisi yang terjadi di dalam likuidasi sederhana atau sekaligus, yaitu: yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Di dalam kasus normal, biasanya nilai realisasi lebih kecil daripada nilai bukunya, namun kerugian akibat realisasi tidak begitu besar, sehingga saldo sekutu setelah realisasi bernilai positif semua. Langkah-langkahnya: yang pertama, realisasi nilai aset non-kas. Yang kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi laba atau rugi. Ketiga, pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Keempat, pelunasan utang sekutu dan pembagian kas sekaligus. 2. Ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu bernilai negatif atau defisit sesudah realisasi,
Apabila persekutuan memiliki utang kepada salah seorang sekutu tersebut, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan utang persekutuan kepada sekutu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, realisasi nilai aset non-kas. Kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi laba atau rugi. Yang ketiga, pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. 4. Penutupan defisit dengan membayar sebagian utang sekutu. 5. Pelunasan utang sekutu dan pembagian kas. 3. Ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Yang keempat, kondisi khusus. Ada sesuatu yang modalnya bersaldo negatif namun sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam kondisi tidak mampu. Yang kelima, kondisi khusus. Kas yang tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya contoh soal dari likuidasi, yaitu kami ambil pada saat semua sekutu modalnya bersaldo positif. Contoh, persekutuan Hawks dengan sekutu Harley, Oki, Christian, dan Samuel membagi laba atau rugi dengan rasio 20/25 banding 35 banding 20. Pada awal tahun 2007, persekutuan tersebut sepakat untuk dilikuidasi. Maka, neraca persekutuan per Desember 2006 adalah sebagai berikut. Neraca persekutuan Hawks pada per 31 Desember 2006 yang dapat kita lihat bersama. Penjelasan tambahan dalam soal. Jika dalam likuidasi tersebut semua aktiva non-kas seperti piutang, persediaan dan peralatan dapat direalisasikan sebesar 350 juta rupiah, maka semua hutang dilunasi dan sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Diminta, buatlah laporan likuidasi dan jurnal yang diperlukan. Berikut laporan likuidasi dari persekutuan Hawks per Januari 2007, yang mana tabelnya dapat dilihat seperti berikut. Dan nilai sebelum realisasi, kas sebesar 30 juta, aktiva 335 juta, utang usaha 140 juta, utang Harley 30 juta, modal Harley 45 juta, modal Hoki 50 juta, modal Christian 60 juta, modal Samsung 40 juta, dapat dilihat dari neraca per 31 Desember 2006. Data sebelum realisasi diambil dari neraca per 31 Desember 2006 dari kas, non-kas dan kewajiban serta modal. Cara mencari aktiva non-kas yaitu piutang usaha ditambah persediaan ditambah dengan peralatan. Jadi totalnya 335 juta rupiah. Selanjutnya pada baris realisasi. Sebelum realisasi, aktiva non-kas berjumlah 335 juta. Setelah direalisasikan, aktiva non-kas berjumlah 350 juta. Jadi, ada mendapat keuntungan sebesar 15 juta dari 350 juta dikurang 335 juta. Hasilnya sama dengan 15 juta. Jadi keuntungan 15 juta dari aktiva non-kas tersebutlah yang akan dibagikan kepada pemegang modal seperti Harley, Oki, Christian, dan Samuel, yang mana tergantung kepada proporsi yang mereka miliki. Contohnya seperti Harley yang memiliki proporsi 20%, maka 20/100 dari 15 juta hasilnya 3 juta. Begitu juga seterusnya kepada Oki, Christian, dan Samuel. Baris kolom selanjutnya yaitu saldo setelah realisasi. Terdapat dari jumlah sebelum realisasi ditambah setelah realisasi, dan totalnya disebut saldo setelah realisasi. Karena terdapat hutang usaha sebesar 140 juta, maka hutang usaha harus dilunasi sebesar 140 juta. Jadi saldo setelah realisasi dari kas sebesar 380 juta tadi dikurang dengan hutang usaha sebesar 140 juta. Jadi hasilnya saldo setelah pelunasan hutang sebesar 240 juta.
Dari tabel tersebut, terdapat pembagian kas sebesar 240 juta dan semuanya dibagikan atau dibayarkan kepada yang pertama hutang airline sebesar 30 juta, modal airline sebesar 48 juta, modal hoki sebesar 53 juta 750 ribu rupiah, modal Christian sebesar 65 juta 250 rupiah, modal Samuel sebesar 43 juta dan 240 juta tidak tersisa. Jadi setelah selesai pembagian labanya tidak ada tersisa. Selanjutnya pencatatan jurnal yang dapat dilihat pada slide berikut, yaitu ada 3 pencatatan jurnal: pencatat pembayaran utang, mencatat pembagian kas, dan jurnal yang pertama. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.